Halo guys, jumpa kembali di channel Ninja TV. Yo bosku, jumpa kembali di channel ini ya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan tak kekurangan satu apapun tentunya bosku. Dan segala angan impian para bosku semua segera tercapai. Hari ini saya masih di perkebunan kelapa sawit yang ada di Malaysia, tepatnya di wilayah Pahang bosku. Dan hari ini cukup panas ya. Ini bukan anggar otot atau anggar tato atau pamer tato ya. Jadi pakaian saya itu basah. Kalau saya pakai terus menerus untuk bekerja nanti, tentunya saya akan bisa angin masuk ya, atau masuk angin. Maka dari itu saya melepasnya dan saya jemur di sana. Itu nampak yang biru-biru. Pokoknya sebelah sana bosku. Jadi hari ini saya masih bekerja di perkebunan sawit seperti biasanya. Tapi hari ini saya mau bercerita-cerita untuk para bosku semua ya. Dan ini sedikit mengecewakan saya. Karena beberapa minggu yang lalu itu saya punya adik, kami 6 bersaudara. Jadi adik saya yang paling kecil itu adalah wanita ya. Jadi adik itu sedang bertengkar hebat ya dengan suaminya. Mereka sudah punya 2 anak, yaitu Putri dan Lui ya, duanya itu perempuan. Tapi entah kenapa masalahnya minggu lalu itu adik itu kembali ke kampung ya, tepatnya itu kembali ke rumah orang tua yang saat ini ditempati oleh istri ya. Jadi ada satu rumah orang tua itu sudah diberikan kepada kami ya. Itu sudah disahkan untuk kami di kampung, tepatnya di daerah Kota Binjai ya, Sumatera Utara. Dan adik itu pergi ke situ karena di situ ada istri juga, ada mama juga, orang tua saya juga bosku. Saya sih nggak mempermasalahkan dia pergi untuk datang ke rumah ya, karena dia mempunyai masalah. Ya wajar saja sih, karena kami itu adalah keluarganya. Tapi satu sisi lain bosku, saya sangat khawatir karena ibu saya itu, mama saya itu mengidap penyakit penyakit diabetes ya. Jadi saya pindah ya bosku. Jadi lanjut ke ceritanya. Jadi yang saya khawatirkan itu ibu saya itu pernah sakit parah ya, karena dia itu mengidap penyakit gula atau penyakit diabetes ya. Para bosku harus tahu penyakit ini. Jika para bosku masih mempunyai orang tua, para bosku harus jaga-jaga ya. Terkadang kala penyakit diabetes itu bisa muncul karena beban pikiran yang berat bosku. Orang tua itu dilarang untuk berpikir berat ya, atau memikirkan hal-hal kesedihan ya, karena itu bisa mengganggu kesehatannya bosku. Jadi saya juga sudah mengatakan kepada adik saya supaya jangan cepat putus asa, jangan cepat menyerah ya ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga. Saya juga mengatakan kepada adik saya, kami juga itu mempunyai banyak masalah setiap hari sama istri ya, sama bini, sama kakak iparnya. Tapi kami itu menyelesaikannya itu secara kedewasaan bosku. Yang namanya rumah tangga itu masalah selalu ada ya. Masalah itu pasti selalu muncul dan kita nggak akan bisa menghindarinya. Nggak mungkin juga setiap hubungan rumah tangga itu selalu berjalan baik ya, selalu berjalan mulus tanpa ada masalah. Tapi yang namanya adik saya ini terkadang kurang dewasa bosku. Jadi waktu itu juga dia menikah itu di umur yang belum pas menurut saya. Jadi secara kedewasaan belum matang menurut saya. Tapi dia sudah memutuskan untuk menikah ya. Yang namanya dia sudah suka sama suaminya, saling cinta. Kami juga nggak bisa melarang banyak bosku. Jadi kami juga hanya bisa menasehati ya. Puncaknya dia memiliki masalah dengan suaminya dan dia memutuskan untuk meninggalkan rumahnya yang ada di daerah dataran tinggi Sumatera Utara ya. Dia kembali ke rumah orang tua saya. Seperti yang saya katakan bosku, saya nggak mempunyai masalah apa-apa tentang hal itu ya. Mau makan di situ, mau tidur di situ, nggak masalah untuk saya. Karena kami juga senang ya sama istri. Prinsip kami itu, kami sangat senang kalau ada tamu keluarga yang datang itu makan atau berkunjung ke rumah kami. Karena kami perhatikan bosku, setiap ada orang yang datang. Karena jujur bosku ya, waktu banyak ada orang anak-anak ya yang sering makan ke rumah, rezeki kami itu semakin banyak bosku. Jadi kalau dari segi makanan ya, saya nggak pernah merasa rugi untuk memberikannya kepada orang lain, apalagi itu adik saya sendiri. Tapi yang saya takutkan adalah orang tua saya itu terbeban ya, menjadi beban pikirannya sehingga dia itu bisa sakit bosku. Dan saya juga menelpon kepada suaminya apa akar masalahnya semua, kenapa bisa terjadi seperti itu. Dan ternyata suaminya mengatakan dia itu jarang pulang ya, karena
karena dia merasa bosan dalam pekerjaannya. Jadi selesai bekerja dia menghabiskan waktunya itu bersama teman-temannya. Saya rasa sih nggak masalah ya untuk membuang suntuk, happy-happy, melepas kepenatan ketika selesai bekerja, bergabung dengan teman-teman, main futsal atau sebagainya. Saya sih nggak merasa masalah, tapi saya mengatakan pikirkan juga keluarga ya, karena yang namanya sudah berkeluarga bosku, kita nggak akan bebas lagi seperti anak lajang dulu ya. Saya mengatakan ya, kalian sudah berumah tangga, jadi pikirkan juga lah anak-anak kalian. Kalian boleh membagi waktu kepada teman-teman kalian, tapi jangan sampailah waktu kalian itu kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Sedangkan anak-anak kalian yang masih kecil itu, anaknya masih kecil bosku, umurnya juga nggak beda jauh ya. Jangan sampai anak-anak kalian itu kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Saya cakap begitu bosku. Jadi akar permasalahannya adalah itu tadi bosku. Suaminya itu nggak tahu jam pulang ya. Sedangkan adik saya itu, istrinya itu sudah capek seharian mengurus rumah. Walaupun dia nggak bekerja mencari nafkah ya. Saya bukan membela adik saya. Tapi yang namanya ibu rumah tangga itu, pekerjaannya itu kadang-kadang 2 kali lipat lebih capek daripada pekerjaan yang dilakukan oleh suami ya. Meskipun mendapatkan uang atau materi. Sedangkan istri bekerja di rumah itu nggak dapat uang atau materi, tapi kecapeannya itu bosku, kadang-kadang kecapean mengurus rumah tangga dan anak-anak itu lebih besar pada pekerjaan yang dilakukan oleh suami ya, meskipun dapat uang sih bosku. Maka dari itu saya katakan kalian harus lebih bijaksana ya, harus lebih bijaksana, dan kalian itu harus menjalin hubungan kalian itu lebih baik lagi, supaya jangan bikin malu keluarga lah, saya cakap seperti itu bosku. Jadi saya pun nggak marah ya. Orang tua saya mengatakan jangan telepon lah, nanti kamu marah gitu. Saya juga mengatakan ya saya harus berbicara menasihati mereka ya. Nanti nggak ada satupun yang menasihati mereka, hal itu bisa terjadi terus bosku. Dan setelah kurang lebih 1 minggu adik di rumah ya, di daerah Binjai. Dan setelah saya meditasi keduanya mereka itu, akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ya. Kembali bersama, dan adik itu pun mau. Dan suaminya pun memutuskan untuk menjemputnya beberapa hari setelah saya menelpon mereka ya. Setelah sambung 3, saya mediasi, saya konseling ya. Saya konseling mereka semampu saya, dan akhirnya hati mereka pun terima. Dan mereka pun akhirnya bisa bersama lagi. Tapi masalah yang terjadi bosku, orang tua saya itu seperti yang saya katakan tadi, yang saya takutkan itu terjadi bosku. Orang tua saya itu gulanya itu kembali tinggi ya, sehingga membuat keadaan tubuhnya itu menjadi nggak baik ya, dan itu membuat saya sangat kecewa bosku. Saya juga mengatakan kepada adik ya, saya nggak masalah sih kalau kamu itu balik ke rumah ada masalah atau tinggal di rumah beberapa hari karena ada problem. Saya nggak ada masalah, tapi tolonglah dipikirkan orang tua kita. Karena orang tua kita ini penyakitnya kadang-kadang itu berasal dari pikirannya, bukan cuma berasal dari makanan atau hal-hal lain ya. Jadi istri juga sempat kecewa ya, sempat bising karena sehari-hari istrilah yang mengurus mereka ya, istrilah yang mengurus orang tua. Jadi dia sempat kecewa, kenapa sih kita sudah menjaga kesehatan nenek, dia panggil itu mama saya nenek, kenapa sih kita sudah berusaha menjaga kesehatan nenek kok dia seperti nggak peduli dengan keadaan ini. Jadi istri juga sedikit kecewa sama adik saya, dan itu adik ipar saya ya, suami adik saya. Dan istri juga meskipun kekecewaannya itu sangat berat, jadi dia tetap menjaga kesehatan orang tua saya, dia tetap memenuhi obat yang ada, dan memenuhi makanan-makanan yang harus dikonsumsi orang tua saya bosku. Jadi jika para bosku itu semua mengatakan kenapa saya tidak mengirim uang kepada orang tua, ada satu komentar para bosku yang berkata seperti itu. Jadi alasannya jelas bosku, seperti itu tadi, istri yang menghandle segalanya yang ada di Indonesia ya, mengenai kesehatan orang tua, makanan orang tua juga, istri yang menghandle segalanya. Jadi saya juga mempercayakan istri untuk mengelola keuangan yang ada bosku. Jadi seperti itulah bosku untuk cerita hari ini ya. Kalau para bosku itu punya orang tua, kalau ada sesuatu hal-hal yang berat ya, hal-hal yang menjadi beban pikiran, saya sarankan untuk janganlah sampai orang tua tahu, karena kadang-kadang dia itu menjadi beban pikirannya ya, dan beban pikirannya itu bisa membuatnya menjadi sakit atau drop bosku. Seperti itulah bosku untuk hari ini ya ceritanya. Karena orang tua saya itu pernah sakit parah dan kakinya itu bisa membusuk bosku, karena penyakit diabetes atau penyakit gula yang dialaminya.
Maka dari itu jaga dan sayangi orang tua kalian selagi ada ya. Jangan tambah-tambah beban pikiran orang tua. Meskipun kita belum bisa memberikan uang, nafkah, atau harta benda ya, setidaknya kita jangan memberikan beban hidup kepada orang tua kita, bosku. Karena cukuplah selagi kita kecil sampai kita besar ya, sampai kita dewasa, kita sudah menyusahi orang tua, bosku. Terima kasih bosku sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Tetap semangat untuk kalian semua dimanapun berada. Jika capek dalam menjalani kehidupan ini, para bosku boleh beristirahat. Tapi jika untuk menyerah, jangan ya bosku. Karena kita dilarang untuk menyerah ketika kita ingin meraih angan dan impian kita. Raih terus angan dan impian kita. Sampai dengan angan dan impian kita itu tercapai, yakin percaya hal baik yang kita kerjakan hari ini tentunya akan membawa kebaikan pula di masa yang akan datang bosku. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini bosku. Jangan pernah menyerah. Sampai jumpa di video berikutnya bosku. Saya mau lanjut kerja bosku.